Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baiklah, untuk pertemuan kedua pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dan akan membahas terkait aktivitas pada lansia, gitu ya. Jadi nanti kita sebagai petugas caregiver harus mempersiapkan aktivitas-aktivitas yang biasanya akan dilakukan atau sering dilakukan oleh pasien kita ataupun lansia yang kita layani gitu. Jadi untuk aktivitas ini macam-macam ya, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan oleh lansia atau senior agar si lansianya itu bisa tetap aktif dan produktif. Dan biasanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lansia selain aktivitas yang sehari-hari biasanya dilakukan seperti makan, seperti mandi, dan lain sebagainya. Biasanya ada aktivitas yang sifatnya adalah rekreasi. Jadi rekreasi ini agar bisa membuat si lansianya senang, tetap aktif dan produktif. Nah, di antara rekreasi-rekreasi yang biasanya bisa dilakukan oleh lansia itu ada macam-macam. Rekreasi itu bisa berupa olahraga, berupa membuat kerajinan tangan ya, bisa bermain games, bisa melakukan hobi gitu ya, seperti dancing, singing, dan lain-lain. Baik, 4 dimensi wellness. Nah, ini adalah 4 dimensi wellness yang di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh lansia untuk mendukung dari 4 dimensi yang biasanya diperlukan, seperti mental. Dari sisi mental itu biasanya rekreasi atau kegiatan yang biasa dilakukan untuk untuk menjaga mentalnya agar tetap sehat, tetap produktif, itu adalah dengan cara membuat kerajinan, terus bermain games, terus membuat kelompok-kelompok, terus berdiskusi, berdiskusi atau membuat seminar, belajar hal baru. Nah, yang kedua untuk membina atau membuat sosialnya, kehidupan sosial dari si lansia tetap sehat, biasanya aktivitas yang dilakukan adalah traveling bersama-sama ya, baik bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan kelompok-kelompok lansia juga gitu. Terus berkaraoke, menonton film, dan lain sebagainya. Untuk menjaga spiritualnya biasanya lebih kepada beribadah, jadi membina hubungan dengan Tuhan ya di sana sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, serta melakukan kegiatan-kegiatan amal untuk membina hubungan juga dengan manusia yang lain gitu atau orang lain. Secara fisik biasanya dilakukan berupa olahraga ya atau exercise, biasanya melakukan pemeriksaan kesehatan, kunjungan dokter, dan motorik aktivitas. Tujuan utama dalam melakukan aktivitas pada senior yaitu memberikan kepercayaan diri dan mengoptimalkan hidup dari si lansia tersebut, gitu ya. Nah, selain itu tujuan daripada aktivitas juga memberikan momen kebahagiaan, keceriaan, dan pengalihan pikiran yang baik terhadap si lansia. Nah, di sini rekreasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu luang, dapat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang baik secara fisik maupun mental. Nah, kegiatannya harus menyenangkan dan akan lebih baik bila menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi selain berekreasi, menjernihkan pikiran, juga sebaiknya juga bisa bermanfaat gitu. Tujuannya adalah untuk memelihara kesehatan secara fisik, mental, dan sosial,
Jika memungkinkan, libatkan lansia dalam kelompok khusus lansia yang ada di lingkungan sekitar agar terjadi komunikasi dan hubungan sosial antar lansia dengan cara membuat jadwal rekreasi lansia bersama-sama. Nah, di sini manfaatnya rekreasi adalah menjaga kesehatan secara fisik, membantu mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit, melepaskan ketegangan, kepuasan diri dalam keberhasilan melakukan sesuatu kegiatan, mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru, meningkatkan hubungan sosial di lingkungan, dan menghindari lansia dari masalah kesehatan mental dan hubungan sosial. Karena biasanya lansia itu identik apabila dia tidak merasa percaya diri untuk bersosialisasi dengan orang lain, maka dia akan menarik diri dari lingkungan, dari keluarga, dari masyarakat, karena dia merasa khawatir dan takut gitu ya. Makanya ini perlu dijaga. Contoh-contoh kegiatan rekreasi. Jadi rekreasi itu macam-macam ya. Rekreasi itu bisa dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, ini yang akan kita bahas pertama adalah kegiatan yang biasanya dilakukan di luar ruangan. Nah, kegiatan yang dilakukan di luar ruangan seperti berjalan kaki, latihan pernafasan, berbelanja, berenang, berjalan-jalan di taman, di pantai, di kebun binatang, dan lain-lain. Itu termasuk kegiatan di luar ruangan. Tentu saja kegiatan ini pasti ada manfaatnya. Jadi manfaatnya adalah melancarkan peredaran darah dan oksigen ke dalam tubuh, melemaskan pergerakan otot dan sendi, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan melatih konsentrasi, meningkatkan hubungan sosial dan memperbaiki pola tidur. Nah, adapun yang satu lagi adalah kegiatan rekreasi yang biasanya dilakukan di dalam ruangan. Jadi rekreasi itu tidak selalu hal-hal yang dilakukan di luar ruangan, terus perginya jauh, perginya mengeluarkan biaya yang banyak. Tetapi di dalam ruangan pun termasuk salah satu jenis rekreasi. Gitu. Seperti menonton TV, mendengarkan radio, membaca kitab, majalah, dan lain-lain, melakukan permainan-permainan bersama sesama lansia ataupun dengan keluarga. Gitu. Manfaatnya adalah mempertahankan fungsi indera penglihatan dan pendengaran, meningkatkan mempertahankan daya ingat dan daya pikir tetap aktif, keterampilan gerakan otot halus, meningkatkan hubungan sosial, mendapatkan informasi terkini, dan meningkatkan imajinasi. Nah, ini adalah hobi dan kerajinan tangan yang biasanya bisa dilakukan oleh lansia, tetapi memang tidak semua orang bisa melakukan semua kegiatan ini. Jadi setiap lansia atau orang yang akan dilayani oleh petugas caregiver itu nantinya pasti memiliki sesuatu yang unik dari dirinya, sesuatu yang mungkin hanya dia yang bisa melakukan, gitu. Jadi contohnya biasanya ada yang hobinya merias diri, maka kita mengarahkan ke arah sana. Keterampilan atau kerajinan tangan seperti merajut, menyulam, kalau bisa ya kita tetap arahkan ke sana. Melukis, berkebun atau merawat tanaman, memasak, ya, membuat kue dan lain sebagainya. Dan itu pun hobi-hobi tersebut atau kerajinan-kerajinan tangan tersebut selain bisa membuat si lansianya itu refreshing atau berekreasi, mereka juga bisa menghasilkan sesuatu, termasuk menghasilkan uang. Gitu. Manfaatnya ya, meningkatkan koordinasi mata dan tangan, meningkatkan atau mempertahankan daya ingat dan daya pikir, meningkatkan gerakan otot halus, menjaga kebugaran diri, menunjukkan bakat, kemampuan, dan kreativitas, karena tentu saja kalau mereka punya bakat, punya kemampuan dan kreativitas, terus menghasilkan sesuatu, mereka pasti akan tercipta rasa bangga dari diri mereka. Terus dapat menghasilkan tambahan pendapatan, nah ini penting ya, dan meningkatkan harga diri.
karena kebanggaan tersebut bisa meningkatkan harga diri dari seseorang, termasuk dari lansia. Jadi meskipun mereka sudah tua gitu, mereka tetap bisa menghasilkan sesuatu dan itu pasti akan membuat mereka bangga. Ini adalah hiburan-hiburan yang biasanya kita bisa berikan kepada lansia atau kita jadwalkan ya pada saat kita menyusun rencana aktivitas lansia. Yang pertama adalah kegiatan menyanyi, karaoke, terus menari atau berdansa, berakting, bermain musik, mendengarkan cerita, dan menonton film. Manfaatnya adalah menunjukkan bakat, kemampuan, dan kreativitas diri, meningkatkan harga diri, mengurangi stres, menjalin persahabatan, mempertahankan dan melatih kemampuan mendengar, meningkatkan hubungan sosial, dan meningkatkan imajinasi. Nah, ada di salah satu panti ya di Tangerang Selatan di sini. Jadi salah satu pantinya ini benar-benar pantinya mungkin eksklusif dan di sana kebetulan panti ini bagus sekali ya. Jadi memang ada kelas-kelasnya di situ sampai dengan kelas VIP gitu ibaratnya. Jadi bisa lansia kalau masih punya pasangan juga bisa tinggal di sana bersama pasangannya. Di sana ada salonnya, ada teaternya buat nonton film, ada tempat karaoke dan lain-lain sebagainya. Karena itu bisa mendukung dari minat bakat si lansia tersebut dan bisa dijadikan ajang untuk berekreasi bersama-sama. Model olahraga rekreasi terapeutik untuk lansia. Yang pertama adalah model olahraga terapeutik yang salah satunya dapat dilakukan dengan rasa senang dan tidak terbebani. Sehingga pada saat kita menyusun aktivitas untuk lansia, kita harus dengan persetujuan dari lansianya dan persetujuan dari keluarga yang pasti ya. Terus yang kedua adalah dilakukan sebagai upaya meningkatkan rasa percaya diri, etos kerja, dan semangat hidup serta kemandirian. Gitu. Tujuan daripada olahraga rekreasi terapeutik ini adalah memahami dan memenuhi kebutuhan setiap individu dengan kemunduran daya ingat atau fungsi kognitif dengan berbagai aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Olahraga rekreasi terapeutik ini terdiri atas olahraga kesehatan yang berfungsi meningkatkan atau memperlambat penurunan kebugaran dan olahraga otak. Manfaat olahraga kesehatan untuk lansia. Nih, menurut Kane dan kawan-kawan ya. Jadi yang pertama adalah sebagai latihan atau olahraga dengan intensitas sedang dapat memberikan keuntungan pada lansia antara lain untuk menjaga status kardiovaskuler, resiko patah tulang, abilitas fungsional dan proses mental. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas tersebut hanya akan sedikit sekali menimbulkan komplikasi. Latihan dan olahraga pada usia lanjut disesuaikan dengan individu yang masing-masing karena setiap individu pasti punya kemampuan atau keterbatasan ya. Sehingga nanti pada saat kita akan menyusun olahraga atau aktivitas pada lansia, kita sesuaikan dengan jenis atau gangguan yang saat itu diderita. Jadi kalau lansia, contohnya ya, kalau lansia memiliki keterbatasan gerak, maka dia nggak mungkin kalian dikasihnya olahraga aerobik, gitu ya. Jadi itu disesuaikan. Yang selanjutnya adalah latihan menahan beban ya, yang intensif, misalnya berjalan adalah yang paling aman, murah dan paling cepat. Berjalan itu termasuk salah satu latihan menahan beban. Jenis olahraga-olahraga nih ada bermacam-macam. Kalau secara
model olahraganya itu ada 4 aspek, dan ini kalau mau dilakukan disesuaikan dengan minat, bakat, kebiasaan, emosi, kemampuan, dan keinginan dari si lansia tersebut. Yang pertama adalah untuk melatih stimulasi motorik kasar, yaitu dengan cara berjalan-jalan dan olahraga ringan, menjaga stimulasi motorik halus, mengisi teka-teki silang atau bermain catur, mengatasi untuk stimulasi kognitif, menjahit, melakukan pekerjaan rumah, melukis, membaca, memasak, dan lain-lain, dan stimulasi sosial atau emosional. Nah, biasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam pemilihan olahraga rekreasi terapeutik. Yang pertama adalah hindari beban yang cukup berat di depan, ya. Hindari latihan-latihan otot perut, dan hindari latihan yang melibatkan tulang punggung, karena memang itu sifatnya membahayakan dari si lansia. Yang kita tahu sendiri kalau lansia itu kan kadang-kadang tulangnya itu kan sudah mulai rapuh, ya, sehingga nanti bisa memicu terjadinya patah tulang. Nih, kalau ini contoh-contoh olahraga dalam bentuk lomba yang biasanya kita lakukan untuk lansia. Jadi kalau kita kerjanya di panti, ya, nanti kita kerjanya di panti, maka aktivitas yang kita susun itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan seluruh orang dan biasanya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan ataupun keterbatasan yang dialami oleh lansia-lansia. Jadi nanti dikelompokkan gitu ya. Terus kalau kita kerjanya secara individu di rumah gitu ya, jaga lansianya cuma satu, maka kita biasanya membuat jadwal aktivitasnya hanya untuk si lansia tersebut. Begitu. Ini contoh kegiatan-kegiatannya. Ada lomba joget balon, lomba memindahkan air, lomba makan kerupuk, makan pisang, kipas balon, dan lain-lain. Ini sifat olahraganya itu tidak terlalu berat untuk lansia. Jadi jangan lansia kalian berikan lomba-lomba seperti balap karung, tarik tambang, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah olahraga yang biasa dilakukan bersama dengan lansia. Nah, kalau olahraga yang biasa dilakukan oleh lansia itu nanti di belakang ada jenis-jenis atau macam-macam senam ya yang biasanya dilakukan untuk lansia. Nah, senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan secara fisik dan teratur. Nah, bentuk dari senam ini adalah contohnya gitu ya, palantai seimbang, balon keseimbangan, dan senam lantai. Ini salah satu contohnya. Manfaat dari senam yang dilakukan pada lansia adalah meningkatkan kekuatan otot jantung, menjaga kesehatan tubuh, melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi tingkat stres. Macam-macam exercise ya. Ada 11 macam exercise yang bisa dilakukan bersama dengan lansia. Nah, yang pertama adalah chair exercise. Di sini adalah salah satu jenis senam yang tidak berbeda, hanya saja dilakukan dengan cara duduk. Nah, ini biasanya dilakukan atau pada lansia yang mengalami gangguan di ekstremitas bawah sehingga dia tidak bisa berdiri terlalu lama. Jadi bisa olahraganya menggunakan chair exercise. Yang kedua adalah senam jantung sehat. Nih biasanya kalau lansianya masih aktif, masih gesit gitu ya, bisa menggunakan senam jantung sehat. Ini sifatnya seperti olahraga-olahraga yang lain. Begitu. Ini biasanya tujuannya adalah untuk memasukkan oksigen sebanyak mungkin ya, untuk mendapatkan oksigen sebanyak mungkin.
Yang ketiga adalah senam diabetes. Ini senam fisik yang dirancang menurut usia dan status fisik yang merupakan bagian dari pengobatan diabetes. Jadi khusus untuk pasien-pasien dengan diabetes biasanya ada senamnya yang khusus. Nih, ini juga adalah senam untuk hipertensi. Jadi selain diabetes ada senam hipertensi, ada lagi senam otak ya. Biasanya kalau untuk senam otak ini serangkaian latihan gerak yang sederhana untuk memudahkan kegiatan belajar dan penyesuaian dengan tuntutan sehari-hari. Ini biasanya lebih kepada motorik halus gitu ya. Nah, ini adalah noodle exercise. Biasanya menggunakan noodle busa. Itu yang dipegang noodle busa. Jadi senam-senamnya. Jadi mungkin dia lebih ringan. Ada juga yang namanya senam tai chi. Merupakan senam yang terdiri dari berbagai urutan gerakan untuk melatih koordinasi tubuh dan keseimbangan. Ada senam yoga. Nah, kalau senam yoga nih sepertinya enak, duduk santai, dengerin musik, terus tarik nafas. Kalau bisa dia senamnya di tempat yang terbuka, di taman yang luas gitu. Itu pasti akan lebih nyaman. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas mental dan fisik ya. Senam cikung. Nah, ini mungkin kita asing ya dengan senam cikung, tetapi ini senamnya ada. Senam ini tujuannya adalah menjaga kebugaran fisik dan pencegahan serta pengobatan suatu penyakit. Yang ke-10 ada senam aerobik. Kalau lansia masih boleh senam aerobik? Boleh saja. Yang penting kita lihat si lansianya masih gesit atau tidak dan senam-senam jenis senam yang dilakukan mungkin gerakan-gerakannya jangan terlalu berat ataupun musiknya yang digunakan tidak terlalu aktif gitu ya. Yang 11 adalah senam osteoporosis. Nah, senam osteoporosis ini adalah untuk menjaga agar tulangnya tetap kuat gitu. Nah, ini adalah contoh jadwal aktivitas yang biasanya kita berikan pada lansia. Nah, ini sebenarnya dibuatkan contoh, tetapi tidak lengkap ya. Sebenarnya harusnya kita membuatkan jadwal untuk lansianya itu dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, gitu. Karena memang biar kita tahu nih kegiatan lansia nih mau ngapain aja. Biasanya yang dibuat jadwal aktivitas lansianya ini selama 1 minggu ke depan gitu. Biasanya kalau senam biasanya setiap hari lah ya, senam-senam ringan gitu. Dan karaoke, kalau seperti karaoke makanya ini dikuningin yang fun game karaoke itu karena mungkin idenya nggak selalu muncul, bisa fun game ini beberapa hari sekali, seminggu sekali, 3 hari sekali, karaoke-nya juga mungkin seminggu sekali gitu, nanti disesuaikan. Biasanya nanti juga ditambahkan di sini aktivitasnya itu bersama dengan keluarga atau dia hanya bersama caregiver gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh lansia. Nah, ini fokus aktivitas yang dilakukan oleh lansianya adalah kepada rekreasi gitu ya. Nanti selanjutnya masih ada aktivitas terkait dengan makan, mandi, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan untuk materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Shalom.